Halo teman-teman, pernah nggak sih ngerasa hari udah habis tapi kerjaan masih banyak yang belum kelar? Atau malah bingung mau mulai dari mana karena banyak banget yang harus dikerjain? Nah, itu tandanya kamu butuh to-do list yang oke. Di video kali ini, aku bakal kasih tahu 8 cara bikin to-do list yang bisa bikin kamu produktif banget. Siap-siap jadi jago, atur waktu, dan gak gampang panik lagi deh pokoknya. Yuk, tonton videonya sampai habis. Oke, langkah pertama yang paling penting adalah tulis semua pekerjaan yang harus kamu lakuin. Ini adalah fondasi dari manajemen waktu yang efektif. Dengan menuliskan semua tugas, kamu bisa melihat gambaran besar dari apa yang perlu diselesaikan. Jangan sampai ada yang kelewat. Setiap detail kecil bisa berdampak besar pada produktivitasmu. Mulai dari yang gede, kayak bikin presentasi, yang mungkin butuh waktu berjam-jam untuk diselesaikan, sampai yang kecil kayak balesin chat grup, yang mungkin cuma butuh beberapa menit. Semua harus dicatat. Ingat, otak kita itu bukan Google Drive, nggak bisa nyimpen semua hal. Terlalu banyak informasi bisa bikin kita kewalahan dan lupa hal-hal penting. Makanya, penting banget buat ngeluarin semua unek-unek pekerjaan dari kepala dan ditulis. Dengan menulis, kita bisa mengurangi beban mental dan lebih fokus pada tugas yang ada di depan kita. Nah, biar makin mantap, gunain pulpen sama kertas aja. Menulis dengan tangan punya kelebihan tersendiri. Kenapa? Soalnya penelitian nunjukin kalau nulis pakai tangan itu bisa bikin kita lebih ingat dan fokus sama tugas yang lagi dikerjain. Proses menulis dengan tangan membantu otak kita memproses informasi lebih dalam. Jadi, tinggalin dulu deh laptop atau HP kamu sebentar dan mulai deh nulis. Dengan begitu, kamu bisa lebih fokus dan produktif. Cobalah untuk membuat daftar tugas harian setiap pagi atau malam sebelumnya. Ini akan membantu kamu memulai hari dengan lebih terorganisir dan siap menghadapi tantangan. Setelah semua tugas tertulis, kamu bisa memprioritaskan mana yang harus diselesaikan duluan. Ini akan membantu kamu mengelola waktu dengan lebih baik dan memastikan tidak ada yang terlewat. Selamat mencoba dan semoga hari-harimu lebih produktif. Udah nulis semua kerjaan? Bagus. Sekarang saatnya kita bikin kandang buat mereka. Maksudnya, kita bakal pisahin semua pekerjaan itu ke dalam beberapa daftar atau kategori. Misalnya kamu bisa bikin daftar pekerjaan, kuliah, pribadi, dan lain-lain. Nah, di dalam masing-masing daftar, kamu bisa bikin subkategori lagi. Misalnya di daftar, kamu bisa bikin subkategori rapat, deadline proyek, email, dan sebagainya. Dengan begini, kamu bisa lebih mudah ngeliat dan ngatur prioritas pekerjaan. Gak bakal ada lagi tuh cerita kerjaan numpuk, jadi satu kayak cucian piring seminggu. Pernah nggak sih ngerasa males duluan gara-gara ngelihat satu pekerjaan gede banget? Tenang, kamu nggak sendirian. Nah, triknya adalah dengan mecahin pekerjaan besar itu jadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikerjakan. Misalnya, kamu harus nulis skripsi. Daripada langsung stres mikirin nulis satu bab sekaligus, coba deh bagi jadi beberapa bagian kecil. Mulai dari bikin kerangka, cari bahan, nulis satu paragraf, dan seterusnya. Dengan begini, pekerjaan itu susah banget jadi lebih terstruktur dan nggak bikin buat titik glincing. Ingat, sedikit lama jadi bukit. Bagian 4. Mana yang duluan nih? Tentuin prioritas. Oke, sekarang kamu udah punya daftar pekerjaan yang rapi dan jelas. Tapi tunggu dulu. Jangan buru-buru langsung ngerjain semuanya. Jangan langsung gerasa-gerusu ngerjainnya sekaligus. Penting banget buat nentuin skala prioritas, alias mana yang harus dikerjain duluan. Penting banget buat nentuin skala prioritas alias mana yang harus dikerjain duluan. Ini bisa bantu kamu buat lebih fokus dan gak gampang kewalahan. Kamu bisa gunain metode Eisenhower Matrix, yaitu dengan ngebagi pekerjaan berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Metode ini ngebagi tugas jadi 4 kuadran. Penting dan mendesak, penting tapi gak mendesak, gak penting tapi mendesak, dan gak penting serta gak mendesak. Jadi kamu bisa fokus ngerjain yang penting dan harus segera diselesaikan dulu, baru deh lanjut ke yang lain. Misalnya tugas yang penting dan mendesak harus jadi prioritas utama. Dengan begini, kamu bisa ngatur waktu dan energi dengan lebih efisien dan gak gampang kewalahan. Kamu juga bisa lebih tenang dan teratur dalam menyelesaikan tugas-tugasmu. Ingat, prioritas yang jelas bisa bikin kamu lebih produktif dan terhindar dari stres. Jadi mulai sekarang selalu tentuin prioritas sebelum mulai kerja.
Ini bakal bantu kamu buat lebih teratur dan efisien dalam menjalani hari-harimu. Selamat mencoba. Bagian 5, kasih tenggat waktu biar gak ngaret. Menetapkan tenggat waktu itu penting banget loh. Ini bisa jadi cara efektif buat ngatur waktu dan prioritas. Deadline itu kayak alarm yang siap ngingetin kamu kalau waktunya udah mepet. Bayangin aja kalau nggak ada deadline, bisa-bisa kita jadi santai banget. Dan akhirnya semua kerjaan numpuk di akhir. Makanya, jangan lupa buat nulisin deadline untuk setiap tugas di to-do list kamu. Dengan mencatat deadline, kamu bisa lebih terstruktur dan tahu mana yang harus dikerjain duluan. Dengan begitu, kamu bisa ngatur waktu dengan lebih baik dan gak gampang keasikan ngerjain satu hal sampai lupa sama yang lain. Misalnya, kamu punya beberapa tugas yang harus diselesaikan dalam seminggu. Dengan deadline, kamu bisa bagi waktu dengan lebih efisien. Nah, biar makin greget, kamu bisa gunain aplikasi kalender atau reminder di HP. Aplikasi ini bisa bantu kamu buat ngingetin kapanan harus mulai dan selesaiin tugas. Jadi, pas deadline udah deket, kamu bakal dapat notifikasi. Notifikasi ini bisa jadi penyelamat biar kamu nggak lupa dan bisa nyelesain tugas tepat waktu. Gak ada lagi deh cerita ngaret-ngaret kayak karet celana. Dengan manajemen waktu yang baik, kamu bisa lebih produktif dan gak perlu khawatir soal deadline yang terlewat. Jadi yuk mulai sekarang, kasih tenggat waktu untuk setiap tugas kamu. Biar semua boy ready to talk to dan kamu bisa lebih bersantai menikmati hasilnya. Bagian 6. Santai aja, jangan serakah. Ingat teman-teman, kita ini manusia, bukan robot. Gak perlu maksain diri buat ngerjain semua hal dalam satu hari. Batasi jumlah pekerjaan yang harus kamu lakukan setiap hari. Idealnya sekitar 3-5 tugas aja. Dengan begitu, kamu bisa lebih fokus dan maksimal dalam menyelesaikan setiap tugas. Kalau kamu ngerasa masih punya energi lebih, baru deh boleh nambah tugas lain. Ingat, yang penting kualitas, bukan kuantitas. Bagian 7, coret, rasain sensasi puasnya. Nah, ini dia bagian yang paling nyenengin dari bikin to-do list, mencoret tugas yang udah selesai. Biar makin semangat, coba deh bikin to-do list kamu dalam bentuk checklist. Jadi, setiap kali kamu berhasil menyelesaikan satu tugas, kamu bisa langsung mencoretnya deh. Sensasi coret-mencoret ini bisa bikin kamu ketagihan dan makin termotivasi buat menyelesaikan semua tugas. Rasanya tuh kayak abis lari maraton, pacing. Bagian 8, udah capek-capek, kasih reward dong. Terakhir, jangan lupa buat ngasih hadiah ke diri sendiri setiap kali kamu berhasil mencapai target atau menyelesaikan tugas penting. Hadiah ini nggak harus mahal kok, yang penting bisa bikin kamu senang dan makin semangat. Misalnya, kamu bisa nonton film favorit, makan makanan enak, atau sekedar rebahan santai sambil dengerin musik. Ingat, menghargai setiap kemajuan yang udah kamu capai. Itu penting banget buat menjaga motivasi dan semangat kamu dalam menjalani hari. Outro. Jadi produktif, gak pakai ribet. Itulah 8 cara membuat to-do list yang efektif agar produktif. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa membantu kalian menjadi lebih produktif. Intinya, to-do list itu kayak peta buat mencapai tujuan kamu. Dengan perencanaan yang matang dan konsisten, kamu bisa menaklukkan semua pekerjaan dan meraih semua impianmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kenal Kehidupan untuk video menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.